Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwan Dani Akmal, kelas E Ilmu Hukum semester 6. Di sini saya akan membahas makalah kelompok saya yang berjudul Hak Pelayaran dan Aktivitas Kenelayanan. Pada mata kuliah Hukum Laut, yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SHMH. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang hak pelayaran dan aktivitas kenelayanan. Yang pertama adalah pengertian hak pelayaran. Hak pelayaran merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, bahwa pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatannya. Hak pelayaran berdasarkan UNCLOS 1982 adalah hak yang diberikan kepada kapal-kapal asing untuk melakukan pelayaran melalui perairan negara lain dengan mematuhi ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu stabilitas dan keutuhan negara yang dapat mengancam integritas dan stabilitas negara. Yang kedua ada jenis-jenis pelayaran. Ada 3 jenis pelayaran. Yang pertama adalah pelayaran dalam negeri, yang kedua adalah pelayaran luar negeri, dan yang ketiga adalah pelayaran khusus. Pelayaran khusus ini adalah pelayaran dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya ada syarat umum dalam pelayaran. Adapun syarat umum untuk berlayar sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan kapal, yaitu pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu, serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu. Dan yang kedua adalah mempunyai nakoda yang berfungsi untuk memimpin kapal, yaitu pemimpin tertinggi dalam mengelola, melayarkan dan mengarahkan kapal. Selanjutnya saya akan masuk pada poin kenelayanan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian kenelayanan. Kenelayanan berasal dari kata nelayan. Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan atau menangkap ikan. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai mata pencariannya. Penggolongan sosial nelayan ditinjau dari 3 sudut, yaitu sudut yang pertama adalah sudut penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap, yang meliputi nelayan pemilik dan nelayan buruh. Yang kedua adalah tingkat skala investasi modal usaha, yaitu nelayan besar dan nelayan kecil. Yang ketiga, tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan. Ada nelayan modern dan ada nelayan tradisional. Selanjutnya, hak di berbagai zona maritim. Konvensi Hukum Laut 1982 UNCLOS secara garis besar membagi laut menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional. Zona maritim yang berada dalam kedaulatan penuh negara pantai meliputi perairan pedalaman, internal waters, yaitu letak pada sisi darat garis pangkal laut teritorial, pasal 8 UNCLOS 1982. Yang kedua adalah perairan kepulauan, archipelago waters, yaitu terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau negara kepulauan.
diatur dalam bab 4 pasal 46 sampai 56 Unclos 1982. Dan yang terakhir adalah laut teritorial sea, yaitu terletak pada sisi luar laut dari garis pangkal dengan batas maksimum 12 mil. Pasal 3 Unclos 1982. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.